warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Bismillah, kita lanjutkan bacaan hadis ini dengan sifat ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Bariz qala haddatsana Bisr bin Mufaddal qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu walau du'aitu alaihi la ajabtu. Muhammad bin Abdullah bin Baz bercerita kepada kami, ia berkata, Bishri bin Al-Mufaddal bercerita kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku diberi hadiah sebuah kaki kambing, maka aku akan menerimanya. Seandainya aku diundang untuk menghadiri perjamuan kaki kambing, maka aku akan datang. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Qadir an Jabirin qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biraqibin baulin wala birdaunin. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Muhammad dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW menemuiku dalam keadaan tanpa menunggangi bigol atau birzaum. Birzaum itu kuda, tanpa birzaum atau kuda. Pertama, bahwa Rasulullah SAW sifat ketawaduannya, apabila aku diberi hidayah seekor kambing, maka aku akan terima. Ataupun misalnya aku diundang untuk menghadiri perjamuan yang di sana hanya ada perjamuan itu cuma kaki kambing, bukan kambingnya, kakinya doang, maka aku pun akan datang. Itu salah satu apa? Ketawaduan sifat Rasulullah SAW. Jadi maksud daripada perkataan Nabi, maka aku akan menerimanya. Yang kedua, kikil kambing atau kaki kambing adalah bagian lutut ke bawah. Seandainya ada orang yang memberikan hadiah kepada Nabi berupa kikil kambing, kikil itu kaki yang paling bawah, maka pasti Nabi menerimanya karena ketawaduan beliau, tidak sombong. Lalu seandainya aku pun diundang menghadiri perjamuan kaki kambing, hanya ada kaki kambing, ya namanya kaki kambing tidak seberapa gitu ya kalau pun. Bukan, maka aku pun akan menghadirinya, kata Rasulullah SAW. Itu pasti akan memenuhi undangan karena kesempurnaan tawadu beliau. Ini bayangkan sebegitu tawadunya Rasulullah SAW. Jadi harus contoh bagi kita sebagai umat. Jadi tidak memandang siapa mengundang, gitu kan? Tidak memandang orangnya bagaimana, kecuali kalau diundang itu dalam hal yang berbuat maksiat kepada Allah, itu tidak perlu datang. Kita tahu bahwa acaranya adalah untuk melakukan perbuatan sesuatu dilarang oleh Allah. Lalu hadis yang kedua, Rasulullah SAW menemui Jabir untuk menjenguknya dengan berjalan kaki, karena pada saat itu Jabir itu sedang sakit. Beliau Nabi SAW bisa menjenguk para sahabatnya baik dengan berjalan kaki atau mengendarikan hewan tunggangannya. Dalam keadaan tanpa menunggangi bigol atau birzaum atau kuda, ia hanya menyebutkan dua hewan tunggang ini untuk menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika hendak mengunjungi siapapun, maka beliau tidak meminta kendaraan yang paling bagus dan paling indah, akan tetapi beliau berangkat dengan kondisi apa adanya. Jika tidak ada hewan tunggangan, maka beliau berangkat dengan berjalan kaki. Ada yang menjelaskan bahwa hewan itu lebih besar dari kuda, dan ada juga yang menjelaskan bahwa birzaum adalah kuda selain kuda Arab. Jadi ada bigol, ada birzaum. Bigol itu lebih besar daripada kuda. Jadi ketika Jabir sahabatnya itu sakit atau sahabat-sahabat yang lain, maka Rasulullah selalu menjenguknya. Kalau nggak ada kendaraan, jalan kaki. Kalaupun tidak ada kendaraan, hanya yang apa adanya, tidak nyuruh ambilin mobil yang mewah,
anterin saya ke sana, enggak. Padahal kalau nyuruh siapapun Nabi orang menunggu gitu kan, menunggu Nabi menyuruh gitu kan. Ya Nabi ya Rasulullah orang semua ingin gitu kan, dekat dengan Nabi, seorang pemimpin ya seperti itu. Jadi ketika sahabat-sahabatnya sakit, Rasulullah ketika tidak ada kendaraan ya jalan kaki untuk menyembuh sahabatnya. Itu diantara kesempurnaan ketawaduan Rasulullah SAW. Makanya ketika sahabat yang bertanya bagaimana akhlaknya Rasulullah pada Aisyah, maka Aisyah menjawab khuluquhu khuluqul Al-Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Itulah sifat-sifat kesempurnaan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Ketika ada sahabat yang sakit pun beliau paling pertama yang menjenguk. Jangankan sahabat yang beriman kepada Allah dan mentaatinya, sahabat yang belum beriman pun dan dia selalu menzaliminya gitu, selalu menzaliminya, selalu meludahinya, selalu melempar dengan kotoran. Rasulullah sholat, begitu dengar sakit, Rasul yang pertama kali menjenguknya, dan pada akhirnya dia juga masuk Islam. Itulah Rasul. Kita punya jabatan dikit karena anak buah sakit antara aja kan gitu ya. Jabatan gak seberapa dibanding dengan jabatan Nabi, sombongnya udah kemana-mana gitu kan. Padahal sifat sombong itu adalah sifat sombong yang sempurna dimiliki oleh Allah dan tidak pantas seorang makhluk memiliki sifat itu. Kan manusia, iblis saja ketika sombong maka dia termasuk makhluk yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu. Allahu a'lam. Ini hadis-hadis ini menjelaskan tentang ketawaduan, bagaimana ketawaduan Rasulullah SAW. Karena Nabi kedudukannya, Muhammad itu kedudukannya adalah sebagai Nabi, Rasul, bahkan seorang panglima perang, bahkan seorang presiden. Tapi begitu tawadu terhadap sahabat dan rakyat. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita semangatkan dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.